Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya dengan Denny selaku perwakilan dari SMP Vanlit ingin menjelaskan tentang peraturan dan sistem pertandingan untuk besok. Mohon maaf untuk keterbatasan sarana technical meeting ini karena kita ingin mempersingkat waktu agar sudah langsung ketahuan jadwal-jadwalnya seperti itu. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang peraturan pertandingan. Seperti saya bilang di grup, sistem pertandingan kita menggunakan Swiss model. Jadi semua tim dijadikan satu bagan lalu diundi untuk menentukan siapa lawan siapanya. Lalu kedua, 4 terbaik lolos ke babak semifinal. Dan waktu pertandingan untuk poin ketiga ya, untuk waktu pertandingan 2 kali 10 menit. Ya, dengan jeda istirahat sekitar 1 menit atau 2 menit. Lalu sini saya tambahkan akan ada time out. Jadi setiap babak bisa time out 1 kali. Setiap babak bisa time out 1 kali. Oke, waktu time out sendiri itu adalah 1 menit. Dan dilarang meminta time out ketika waktu sudah menunjukkan di menit 8. Jadi 2 menit terakhir dilarang meminta time out. Di menit 8 setiap babak. Oke, lalu poin ke-6, setiap lapangan hanya dipimpin oleh 1 wasit. Jadi mohon maaf kalau jika ada pelanggaran yang tidak di sisi wasitnya, ya mohon maaf kalau sedikit dimaklumi lah. Ya, karena kita hanya dipimpin oleh 1 wasit. Oke, poin ke-7 adalah memakai peraturan terbaru. Ya, seperti kick-in harus digaris, bolanya tidak boleh bergerak, tapi kaki boleh masuk ke dalam lapangan. Lalu menerima bola boleh di circle sekarang, jadi tidak perlu di luar circle. Lalu berikutnya dari kick off itu boleh ditendang langsung, dan jika terjadi gol maka gol dinyatakan sah. Untuk lemparan kiper itu bebas, boleh dari belakang langsung ke depan atau bermain build up dari bawah, itu bebas. Oke, lalu untuk poin ke-8, jika terjadi cedera berat, panitia hanya menyediakan pertolongan pertama seperti memberikan obat atau mengantarkan ke rumah sakit. Untuk selebihnya menjadi tanggung jawab pihak sekolah peserta. Seperti itu. Jadi kita hanya memberikan pertolongan pertama saja di lokasi sampai kita antarkan ke rumah sakit terdekat. Oke, poin nomor 9, jika terjadi poin sama di babak penyisian, maka untuk menentukan posisi klasmen itu melihat pertama itu ada selisih gol, kedua gol memasukkan, ketiga head to head, keempat jumlah pelanggaran, kelima jumlah kartu, dan keenam toss coin. Oke, seperti itu. Jadi kalau misalkan di klasmen ada poin sama, untuk menentukannya seperti itu. 10, jika terjadi seri di babak gugur, maka akan dilakukan tendangan penalti dengan 5 penendang untuk menentukan kemenangan. Jadi untuk yang 5 penendang itu adalah yang bermain di babak terakhir. Jadi hanya 5 pemain yang di lapangan yang bisa menendang. 5 penendang itu. Oke, seperti itu. Lalu nomor 11, baju peserta tidak wajib bernomor punggung. Warna juga boleh beda karena panitia menyediakan rompi. Ya, karena sifatnya mini turnamen ya. Kalau bahasa orang tuh trofeo. Jadi ini tidak terlalu baku banget. Yang penting anak-anak senang bermain, mendapatkan pengalaman. Itu sih tujuan saya membuat turnamen ini, atau SMP Vanlit membentuk turnamen ini. Oke, setelah dari peraturan pertandingan, kita lanjut ke rundown acara. Untuk pembukaan itu jam 7.30 sampai jam 8 itu pembukaan. Dan langsung dilanjutkan dengan pertandingan pertama, itu jam 8 sampai jam 8.30. Kita ada 2 lapangan, jadi langsung bermain di 2 lapangan. Oke. Nah, tapi nanti di babak semifinal itu hanya bermain di 1 lapangan. Ini maaf saya revisi.
semifinal sampai final itu hanya bermain dengan satu lapangan dan tetap dipimpin oleh satu wasit, seperti itu. Oke, untuk penyerahan piala itu jam 12.30 sampai jam 1 siang untuk penutupan dan penyerahan piala. Oke, seperti itu. Pengundian ya. Nah, ini untuk jadwal pertandingan seperti ini. Jadi bagannya seperti ini, lalu jadwal pertandingannya di sebelah kanan. Ya, jadi yang kita undi adalah penempatan di A1 sampai H1. Itu yang kita undi. Oke, nah saya di sini seperti yang sudah saya bilang, saya menggunakan aplikasi Wheel of Names. Ya, ini aplikasi yang sangat populer untuk mengacak undian. Ya, oke. Lalu di sini saya betulkan dulu untuk nama-namanya. Untuk pertama itu Budi Mulia dulu ya. Budi Mulia Gunung Sahari, Unsa A, dan Budi Mulia Gunsa B. Lalu ada Sandika A, Sandika B. Lalu ada Budi Mulia Mangga Besar. Lalu ada Rahman Motik. Lalu ada Antonius. Lalu terakhir Santo Mikael. Oke, kita undi dulu ya. Ini untuk A1 ya, untuk A1 kita undi dulu. Oke, untuk A1 itu Budi Mulia Mangga Besar. Jadi BM Mabes. Itu A1. Oke, kita lanjut ke A2. Maaf, B2. B2 itu jatuh ke Antonius. Oke, Antonius di B2. Antonius. Ya, jadi Antonius. Lalu kita mainkan untuk C1. C1 itu adalah Rahman Motik C1. Ya, C1 Rahman Motik. Ya, Rahman Motik itu C1. Oke. Lalu kita undi lagi. Untuk D1 itu ada Sandika A. Itu di D1. Sandika A. Nah. Oke, untuk berikutnya E1 itu adalah Gunsa A. Gunsa A. Ya, Gunsa A. Ya, Gunsa A. Maaf, salah tulis. BM Gunsa. Oke, sekarang kita undi untuk F1. F1 itu adalah Sandika B. Sandika B F1. Ya, F1 Sandika B. Oke, untuk G1 udah ketahuan ya, ini antara Mikael atau Budi Mulia B. Gunsa B. Oke, berarti Santo Mikael ini di G1 Santo Mikael. Ya, berarti yang H1 adalah Budi BM Gunsa B.
Oke, ini ya Bapak Ibu, jadwalnya sudah ketahuan. Nah, nanti ini dibagi menjadi 4 bagan. Ya, seperti bisa lihat di sebelah ini ada A, B, C, dan D. Nah, nanti yang menang di bagan A akan bertemu yang menang di bagan B. Begitu. Nah, kalah di bagan A akan ketemu di kalah bagan B. Seperti itu. Nah, terus lalu di bagan C yang menang akan menghadapi yang menang di bagan D. Lalu yang kalah di bagan C akan menghadapi yang kalah di bagan D. Lalu kita baru hitung poin. Nah, di situ baru kita ketemu 4 peringkat terbaik, itu akan langsung lolos ke babak semifinal. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, cukup sekian technical meeting hari ini. Terima kasih. Mohon maaf untuk kekurangannya. Dan semoga acara besok dapat berjalan dengan lancar. Kita dapat bertemu bersama, bermain bersama, dan mohon kerjasamanya untuk semua peserta hadir di acara pembukaan. Itu jam 7.30. Oke, selamat sore dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sampai bertemu besok Bapak Ibu. Terima kasih.